Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai ke pembahasan yang akan kita bahas, tak kenal maka tak sayang, maka kita harus berkenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Masyifa Imogi dari kelas 10-3 dengan nomor absen 23. Nama aku Arata Syadira, aku absen 7. Halo semuanya, nama aku Fitzra Tiaswendika dan aku dari nomor absen 18. Wih, gimana? Kalian kan udah kenal nih sama kita, pasti bakal ngobrol lebih enak kan? Nah, sekarang kita bakal ngapain sih guys? Kita mau ngapain sih di sini dan bikin video kayak gini? Ini enggak sih, kita akan membahas sebuah topik yang lagi sangat-sangat hot dibicarakan. Yang mana sih? Iya, masa nggak tahu sih? Nggak tahu. Itu loh yang sempat trending satu di Twitter. Masa nggak baca sih? Banyak yang backgroundnya warna biru-biru itu loh, masa nggak tahu? Oh, yang anak minta jabatan ke bapaknya. Upsi. Oke guys, jadi kita bakal ngebahas tentang peringatan darurat Garuda Latar Biru. Oke guys, kenapa sih kita mau ngambil tema itu sekarang dan kayak apa sih hubungannya dengan sosiologi? Nah, pertama aku bakal ngebahas kenapa sih kita ngambil tema ini. Selain karena itu lagi tren banget nih, lagi happening banget di Indonesia. Dan kita juga sebagai masyarakat pasti minta keadilan dong tentang keputusan yang udah MK kasih. Dan selain itu juga mau tahu nih dari permasalahan ini menurut sosiologi. Nah, karena kita belum terlalu ngerti nih MK itu apa sih? Mungkin kita bisa jelasin dulu kali ya MK itu apa? Nah, MK sendiri itu adalah lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Baru-baru ini, MK mengeluarkan keputusan yang sangat penting. Keputusan ini tentu saja memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Menurut pandangan aku sih, setelah dengar penjelasan dari Aleta, kayaknya ada beberapa keputusan MK yang mengganjal atau yang kurang jelas nih. Nah, kalau menurut kita bertiga, setelah hasil diskusi, menurut kita bertiga tuh kayaknya ini ada sangkut pautan dengan sosiologi nggak sih? Ada. Nah, kira-kira ya pendapat siapa sih yang bisa meng-up tentang kasus masalah ini? Kalau menurut aku dalam kasus MK ini itu masuk ke dua pendapat sosiologi dari dua tokoh sosiologi. Yang pertama di sini ada Max Weber, yang dimana menurut Max Weber ilmu sosiologi adalah ilmu yang berupaya untuk memahami tindakan sosial, menganalisa atau menafsirkan mengapa individu tersebut melakukan sebuah tindakan sosial. Nah, yang kedua ini menurut Sulaiman Sumarji dan Selo Sumarja, yang dimana ilmu sosiologi menurut mereka adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Menurut aku yang paling nyantol banget nih di aku itu adalah pengertian dari Sulaiman Sumarji nggak sih? Apa sih pengertiannya? Nah, kan dia bilang tuh kalau dia tuh mempelajari kalau ilmu sosiologi itu mempelajari tentang struktur sosial. Sedangkan MK itu kan termasuk dalam struktur sosial nggak sih? Iya, bener banget. Nah, dan dari penjelasannya Sulaiman Sumarji dan Selo Sumarjan ini, itu dia saling berkaitan dengan pendapatnya Max Weber, yang dimana struktur sosial itu kita analisa, kita tafsirkan. Kenapa sih Mahkamah Konstitusi itu mengambil sebuah keputusan ini? Oke, berarti kita bakal balik lagi dong ke topik sebelumnya yang pasti MK tuh ngeluarin keputusan seperti ini dan pandangannya di mata sosiologi. Hai guys, welcome back di Calon Penghuni Surga, tapi kali ini kita beda latar. Nah, menindaklanjuti tentang topik kita kemarin yang ngebahas tentang MK dan apa sih keputusan MK yang bikin warganet itu sampai kayak rusuh, riuh banget. Kali ini kita bakal dijelasin oleh Areta. Nah, gerakan ini tuh muncul sebagai bentuk penolakan rencana
pemerintah menganut keputusan MK terkait batas usia dan turunnya ambang batas pencalonan pemilihan kepala daerah. Oh, pilkada ya guys. Pilkada guys. Gerakan ini awalnya muncul di dunia maya dan akhirnya mampu menjadi gerakan nyata. Demonstrasi menuntut agar DPR mengikuti keputusan MK muncul di banyak tempat. Ribuan mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat menggelar demo di Jakarta, Jogja, Bandung, Makassar, Semarang, Malang, dan sejumlah tempat lain. Banyak banget guys. Jadi kan bisa bayangin ya guys seberapa rusuh dan riuh banget itu keadaan di sini di Dan Indonesia. seberapa kompak mahasiswa guys demi menjaga nama baik bangsa. Suasana di sana itu tidak terkendali banget karena menjadi rusuh dan terjadi bentrokan antara pendemo dan petugas keamanan. Tuhan juga muncul di berbagai medsos seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook. Twitter. Iya Twitter gak sih? Twitter rame banget. Gila Twitter rame banget guys. Hashtag Nomor 1 se-Indonesia guys. Oke, nah sebelum dari itu kan kita tahu nih ya ada satu tren yang benar-benar lagi booming banget, yaitu peringatan darurat Garuda Latar Biru. Ingat gak teman-teman? Oh yang rame banget itu ya? Iya kan? Singap sampai nge-upload itu. Iya, bahkan sampai Kanajwa aja sampai nge-up masalah ini. Kira-kira separah apa sih masalah ini dan gimana sih cara kita nanggepin ini dari sudutnya sosiologi? Sekarang aku bakal ngejelasin teori-teori yang melihat dari kejadian itu dalam teori sudut pandang sosiologi. Nah, yang aku pakai ini adalah 3 teori, yaitu pertama teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural ini dilihatnya tuh MK bisa menjaga, menstabilisasi, melindungi, yang dimana tuh kan MK tuh lumayan tinggi ya guys di kelasnya. Nah, kenapa sih warga itu sampai demo kayak gitu? Karena keputusan yang diambil itu tidak sesuai atau yang tidak diharapkan oleh warga-warga Indonesia. Jadi istilahnya MK ini tuh nggak bisa ngasih penjelasan yang lebih, kenapa sih? Kenapa harus kayak gini? Kenapa harus diubah lagi? Gitu. Dan yang kedua adalah teori konflik. Di sini tuh teori konflik lebih ngebahas karena MK itu di kelas sosial itu tinggi, jadi dianggap tidak mungkin mengambil keputusan seperti ini gitu, yang istilahnya merubah-rubah seenaknya. Nah, dianggap MK itu memiliki suatu kelompok yang lebih dominan di dalam kelas-kelas sosial ini gitu. Dan yang terakhir ada teori interaksionisme simbolik, yang dimana ini tuh menganalisis bagaimana keputusan MK dapat dipahami dan diinterpretasikan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang dimana keputusan itu misalnya kayak keputusan MK direspon oleh media, bagaimana masyarakat berbincang tentang keputusan itu dan bagaimana itu bisa mempengaruhi persepsi publik terhadap hukum dan keadilan. Nah gimana guys, kalian bisa ngerti gak sih sekarang kenapa sih kita tuh jadi bisa ngerti kan masalah ini dalam sudut pandang sosiologi? Menurut kalian penjelasan yang disampaikan oleh teori-teori sosiologi itu masuk akal nggak sih guys? Kalau dengar-dengar sih make sense ya. Ya kan, keren banget. Jadi kayak selain kita bisa tahu tentang info yang terkini, kita jadi bisa belajar juga kan? Iya benar. Nah lanjut kita bakal ngebahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari kejadian ini menurut sudut pandang sosiologi. Oke guys, halo semuanya. Nah kembali lagi nih di penjelasan selanjutnya yang mengenai tentang dampak. Nah pasti kan berpikirnya itu paling di kejadian ini hanya banyak dampak negatifnya aja. Kira-kira ada nggak sih guys dampak positif dari kejadian ini? Pasti ada guys, maka dari itu kita akan bahas kali ini mengenai dampak negatif dan dampak positif tentang keputusan MK. Yang pertama ini kita akan membahas tentang dampak negatifnya dulu ya. Yang pertama, ada ketidakpuasan sosial dan konflik.
Jadi keputusan MK dianggap gak kontroversial atau gak adil nih oleh sebagian besar kelompok masyarakat. Nah, yang kedua di sini ada pengabaian terhadap kelompok marginal. Jika keputusan MK ini cenderung menguntungkan kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar. Ini bisa memperkuat marginalisasi kelompok-kelompok yang sudah rentan atau terpinggirkan. Nah, ini tuh jadi menyebabkan sebuah ketidaksetaraan sosial gitu. Jadi parah banget ya guys, ternyata dampak negatif yang ada gitu karena keputusan MK ini. Kira-kira ada lagi nggak sih, Fir? Masih ada dong. Yang ketiga, erosi kepercayaan terhadap sistem hukum. Apabila keputusan MK dianggap tidak konsisten atau tidak bias, kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum itu bisa menurun. Hal ini bisa mengurangi legitimasi lembaga hukum dan membuat masyarakat menjadi apatis atau sinis terhadap proses hukum. Pastinya ya guys, karena kita itu sebagai warga kecil, sebagai masyarakat kecil, sangat yang bisa dibilang masih awam lah ya sama yang namanya politik-politik ini. Tapi tiba-tiba MK buat keputusan kayak gitu. Jadi Kita kayak kaget. kita punya underestimate banget nggak sih tentang hukum di Indonesia guys? Ya nggak sih, kalian bisa mikir yang sama kan? Jadi kayak kok kayak gini ya gitu. Nah itu kan tadi dampak negatifnya ya Fir. Iya. Kira-kira ada nggak sih dampak positif yang oh ternyata kita nggak bisa mikir dampak negatifnya terus ya? Ada dong dampak positifnya. Apa tuh Fir? Yang pertama, penguatan keadilan sosial. Nah, jika keputusan MK ini dianggap adil dan berpihak pada kepentingan rakyat, hal ini tuh bisa memperkuat kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum. Nah, hal ini dapat mendorong rasa keadilan sosial yang lebih tinggi dan mempromosikan kepatuhan terhadap hukum.